Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kuliah kita hari ini kita akan membahas tentang asuransi syariah. Ya. Seperti sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa materi tentang bank dan lembaga keuangan syariah itu ada yang berupa bank, ada yang berupa non-bank. Artinya bahwa lembaga keuangan syariah itu ada yang bersifat seperti bank, ada yang non-bank. Ya. Tentang bank sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan membahas industri keuangan non-bank. Dan salah satu dari industri keuangan non-bank itu adalah asuransi syariah. Nah, ada beberapa poin ya yang akan kita bahas. Yang pertama, apa sih pengertiannya ya dari asuransi syariah? Kemudian kita juga bahas apa yang membedakan antara asuransi syariah dengan konvensional ya. Kemudian apa dasar hukumnya ya, atau bagaimana hukum atau tujuan dulu ya, bagaimana tujuan asuransi syariah, dan kemudian apa landasan hukumnya, dan bagaimana pandangan Al-Quran serta dasar hukum dari Dewan Syariah Nasional yang ada di dalam MUI. Yang pertama kita bahas dari terminologi ya, dari pengertian. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar ya antara sistem asuransi konvensional dengan asuransi syariah ya. Itu pasti berbeda ya. Dan yang paling membedakan tentu prinsip yang digunakannya ya. Kalau konvensional kan prinsipnya ya menggunakan pola-pola konvensional, misalnya hanya untuk berorientasi pada keuntungan, kepada profit, bisnis. Tapi kalau dalam asuransi syariah itu tidak itu. Asuransi syariah itu lebih bernuansa atau lebih memiliki misi untuk saling tolong-menolong. Nah, secara konkret apa sih definisinya? Definisi daripada asuransi syariah itu bisa kita artikan satu sistem asuransi ya, yang mana peserta dari asuransi itu punya misi untuk menanggung resiko ya ketika terjadi sesuatu menimpa salah satu dari peserta asuransi. Jadi mungkin bisa disebut sebagai sharing of risk ya, berbagi risiko ya. Artinya apa? Ketika ada salah satu peserta yang tergabung dalam asuransi syariah itu mengalami musibah, mengalami sakit atau meninggal dunia, maka konsep asuransi syariah ini nanti peserta yang masuk dalam asuransi syariah ini berkewajiban menanggung resiko, membantu, menghibahkan dana tabaruknya ya, dana yang terkumpul dari peserta itu untuk membantu persoalan yang dihadapi oleh salah satu peserta yang kena musibah. Jadi digarisbawahi, kalau dalam konvensional kan yang menanggung resiko perusahaan ya. Kalau dalam syariah, asuransi syariah yang menanggung resiko itu bersama seluruh peserta. Dalam asuransi syariah, perusahaan hanya berfungsi mengelola ya dana-dana yang masuk, yang diinvestasikan, dan dia tidak berkewajiban untuk menanggung resiko karena resiko itu ditanggung oleh seluruh peserta. Nah, ini berbeda ya dengan asuransi yang berkembang dalam sistem asuransi konvensional. Itu saya kira pengertian sekaligus ya, ada poin perbedaan. Kemudian apa juga perbedaan yang juga mendasar dalam sistem asuransi syariah dan konvensional. Kalau dalam asuransi syariah itu tidak mengenal ada dana hangus ya. Jadi ketika dana yang sudah distorkan ke perusahaan ya, baik dana tabaruk maupun dana investasi, karena nanti dananya itu kan ada bersifat investasi, ada yang bersifat tabaruk. Misalnya peserta satu dan lain hal tidak memenuhi beberapa periode tertentu, tetap dananya tidak akan hangus. Tapi kalau dalam ekonomi konvensional kan mengenal ada, ya saya kira kita udah paham ya, mengenal ada sistem dana itu hangus ya ketika satu dan lain hal, satu peserta dari asuransi itu tidak memenuhi kewajibannya dalam rentang waktu sekian lama sebagaimana yang ditentukan oleh perusahaan. Nah itu, jadi di dalam asuransi syariah itu tidak mengenal dana itu hangus. Nah sekali lagi yang perlu dicatat bahwa yang paling mendasar perbedaannya, kalau asuransi syariah itu bersifat tolong-menolong. Ya, dananya dana tabaruk, dana sosial, tolong-menolong ya.
Itu misi utamanya. Bisnis ada, tapi nanti dalam akad yang lain. Tapi dalam konvensional kan orientasinya kan lebih bersifat bisnis oriented ya, profit oriented. Ini yang paling membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Nah, lalu ya tujuan tentu saja ya. Kalau dari segi definisi dan perbedaan, maka sebenarnya tujuan utamanya dari asuransi syariah itu lebih bersifat tolong menolong ya, sesama anggota yang terkena, sesama peserta yang terkena musibah. Jadi tidak untuk mendapatkan laba besar atau mendapatkan keuntungan besar. Sekali lagi tujuannya membantu meningkatkan kesejahteraan tentu saja, dan membantu untuk memberikan pertolongan kepada salah satu peserta yang terjadi kena musibah, sakit, dan seterusnya. Tidak untuk orientasi laba dan keuntungan. Itulah yang membedakan dan sekaligus tujuan dari asuransi yang bersifat syariah. Lalu apakah di Quran itu ada dalil ya, sekurang-kurangnya yang menjadi dasar tentang bolehnya hukum asuransi syariah ya. Secara tekstual memang kita tidak melihat langsung, tetapi ada beberapa dalil yang bisa kita terjemahkan itu bagian dari dasar hukum tentang bolehnya asuransi syariah. Misalnya kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 2 lah, tentang ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu juga salah satu dasar bahwa asuransi yang misinya tolong menolong itu dibolehkan dalam sistem ekonomi syariah berdasarkan Al-Quran. Kemudian dalil yang kedua bisa kita dapatkan misalnya dalam surat An-Nisa ya ayat 9 yang substansinya adalah bahwa ayat 9 itu kan wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Ayat itu secara luas bisa diartikan sebagai upaya kita untuk tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Jadi kita harus bantu generasi-generasi baru untuk memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan fisik. Bagaimana caranya? Ya dengan asuransi, ya. Bentuk aplikasinya secara teknis adalah asuransi. Yang pasti bahwa dalil ayat An-Nisa ayat 9 itu memang tidak langsung berbicara tentang dalil asuransi, tetapi pesan moral dari ayat itu bahwa kita diharuskan menyiapkan generasi baru. Ada asuransi yang sudah kita siapkan ketika misalnya anak-anak kita, generasi kita membutuhkan dana. Dan polanya secara teknis tentu adalah asuransi syariah. Bisa juga kita dapatkan di dalam hadis ya. Hadis dari Imam Bukhari yang artinya hadis Muslim ya, yang sanadnya tersambung kepada Imam sahabat Abu Hurairah. Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan dirinya di hari kiamat. Hadis itu memberikan pesan bahwa ketika kita membantu orang lain dari kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, itu artinya kita akan diberikan jaminan bisa dilepaskan kesulitan kita nanti di hari kiamat. Apa kaitannya dengan asuransi? Asuransi kan konteksnya tahun, ya, membantu orang lain dari segala kesulitan yang dihadapinya. Nah, itu dari Al-Qur'an ya dan hadis yang menjadi dalil ya sekurang-kurangnya asuransi dalam syariah. Lalu bagaimana asuransi dalam perspektif Dewan Syariah Nasional ya. Seperti kita ketahui, DSN adalah salah satu lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi mengeluarkan fatwa-fatwa ya yang diminta oleh masyarakat tentang persoalan ekonomi kontemporer. Salah satunya adalah asuransi. Sebenarnya ada beberapa fatwa ya, misalnya fatwa nomor 21 ya DSN tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Itu dalil ya atau dasar hukum ya. Kemudian juga ada fatwa MUI nomor 51 ya DSN tentang akad mudharabah dan musyarakah pada asuransi syariah. Jadi nanti diatur karena salah satu akad yang digunakan dalam asuransi syariah di samping tadi ya akadnya ta'awun juga akad mudharabah dan akad mustarakah ya. Akad mudharabah dan mustarakah itu pada asuransi syariah digunakan akad itu. Kemudian juga terdapat dalam fatwa MUI tahun 2006 ya tentang akad wakalah bil ujrah
pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Ya, karena ada di situ aturan atau dasar hukum tentang asuransi syariah. Yang terbaru mungkin adalah asuransi atau fatwa nomor 53 ya, Dewan Syariah Nasional yang berbicara tentang akad tabaruk dalam asuransi syariah. Perlu diketahui bahwa akad yang berlaku dalam sistem asuransi syariah yang paling dominan adalah akad tabaruk, yaitu akad akad sosial. Memang ada akad-akad yang lain yang digunakan, misalnya ya, kita bahas ada beberapa akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Pertama adalah akad tabaruk, ya. Jadi setiap peserta akan memberikan hibah ya berupa premi melalui dana tabaruk yang nanti akan digunakan untuk menolong peserta yang lain yang terkena musibah. Nah, dalam hal ini perusahaan asuransi berbasis syariah berfungsi sebagai pengelola dana hibah tersebut, ya. Jadi sekali lagi perusahaan asuransi di dalam syariah hanya berfungsi sebagai pengelola ya dari dana-dana yang terkumpul dari peserta. Tetapi yang menanggungnya pada hakikatnya adalah peserta yang lain. Nah, itu akadnya adalah akad tabaruk. Kemudian juga di dalam asuransi syariah kita mengenal ada akad tijarah ya. Akad yang dimaksud adalah antara peserta dengan perusahaan dengan tujuan komersional. Jadi komersil ya. Jadi memang ada di samping akad tabaruk juga dalam asuransi syariah menggunakan akad tijarah ya, akad jual beli. Dalam rangka apa? Tentu saja kan karena ada yang harus mendapatkan keuntungan ya untuk biaya operasional misalnya perusahaan, maka diambil dari akad yang bersifat tijari. Nah, kemudian juga akad mudharabah ya. Akad yang dimaksud adalah memberikan kuasa ya kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dengan imbalan berupa bagi hasil. Jadi nanti kan ada dana investasi yang dikeluarkan oleh para peserta, dikumpulkan di perusahaan, diwakilkan untuk mengelola itu, ya nanti perusahaan dapat bagi hasil ya dari akad ini. Itu saya kira beberapa hal terkait asuransi syariah. Jadi sekali lagi, ada perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Video kali ini mungkin tidak secara utuh, secara lengkap menjelaskan, tetapi secara umum kira-kira itulah yang dimaksud dengan asuransi syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.